Pemirsa, Partai Gerindra mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk tidak maju di Pilpres 2014. Sementara PDI Perjuangan mengimbau Gerindra tidak mencampuri rencana pencapresan Jokowi dan fokus mengurus internal partai. Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Jokowi makin melesat jauh di atas tokoh parpol lainnya, termasuk melebihi popularitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Gerindra pun meminta Jokowi untuk fokus membenahi ibu kota dan mengingatkan untuk tidak maju di pemilu 2014. Meski demikian, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah himbauan partainya dilontarkan karena merasa khawatir pencapresan Jokowi akan mempersulit langkah Prabowo Subianto. Gerindra berkilah hanya mengingatkan janji Jokowi untuk mengurus Jakarta. Selama ini sudah bagus, tetapi prestasi-prestasi itu akan lebih bagus lagi kalau Pak Jokowi concern terhadap jabatannya. Siapapun yang maju, saya kira Gerindra menghormati itu sebagai sebuah pilihan rakyat. Demikian juga Gerindra punya pilihan-pilihan sendiri. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Gerindra itu sebagai partai politik mandiri juga kita punya pandangan-pandangan sendiri. PDI Perjuangan meminta Gerindra untuk menyelesaikan urusan internal dan tidak perlu khawatir dengan pencapresan Jokowi. Karena mencalonkan presiden adalah hak partai, apalagi Jokowi hingga kini masih terus bekerja untuk membenahi Jakarta. Pak Jokowi itu merupakan kader PDI Perjuangan yang paham dengan mekanisme internal yang ada di dalam partai kami PDI Perjuangan. Jadi saya rasa terima kasih atas usul dan sarannya, tapi lebih baik kita fokus dan mengurus urusan kita masing-masing di internal partainya masing-masing. Rencana pencapresan Jokowi baru bisa terjawab di Rakernas PDI Perjuangan 6-8 September nanti. Sementara meski dipastikan menjadi capres Partai Gerindra 2014, Prabowo Subianto masih belum mendeklarasikan diri maju di Pilpres mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Wacana pencapresan Jokowi di pemilu 2014 diduga menimbulkan keresahan di internal Partai Gerindra. Pasalnya sejak lama Gerindra memastikan akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres 2014. Pengamat politik Indobarometer M. Kodari menyebut internal Partai Gerindra tengah gelisah dengan wacana pencapresan Jokowi jelang Rakernas PDI Perjuangan 6-8 September mendatang. Apalagi elektabilitas dan popularitas Jokowi terus meningkat di atas Prabowo Subianto. Kodari menilai sebagai putra daerah, Jokowi memiliki peluang untuk maju di pemilu 2014. Meski tak bisa dipungkiri, restu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjadi kunci pencapresan Jokowi. Ya, saya kira memang nggak bisa dipungkiri ya, ada semacam kegelisahan di kalangan Gerindra yang begitu menginginkan Pak Prabowo untuk maju sebagai calon presiden. Melihat dinamika popularitas dan elektabilitas Pak Jokowi yang memang terus meningkat. Nah, bisa jadi dinamika internal PDI Perjuangan memang menginginkan Pak Jokowi untuk maju sebagai calon presiden. Meski demikian, Kodari mengingatkan PDI Perjuangan agar tidak mengganggu tugas Jokowi membenahi Jakarta dengan wacana pencapresan. Sebab dapat dipastikan isu tersebut memecah konsentrasi Jokowi. PDI Perjuangan merasa sebetulnya waktu bagi Jokowi untuk konsentrasi di Jakarta itu jangan diganggu dengan wacana mengenai calon presiden. Kalau misalnya ada wacana dia dari sekarang akan jadi calon presiden, saya kira konsentrasi mengenai urusan Jakarta juga akan kacau itu. Ya misalnya soal kampanye saja begitu ya, sekarang Jokowi sering diminta kampanye di daerah-daerah. Kalau menurut saya sih panggung terbesar Jokowi itu ya bukan di Medan, bukan di Semarang, bukan di mana-mana, tapi ya panggung terbesarnya adalah Jakarta. Nama Jokowi terus menjadi jawara dalam banyak hasil survei. Bahkan salah satu survei menyebutkan elektabilitas mantan wali kota Solo ini sudah di atas 30%. Tim Liputan Metro TV. Sejumlah politikus meminta Jokowi untuk tidak maju sebagai capres. Apa tanggapan Jokowi sesaat lagi di Prime Time News.
Gubernur DKI Jakarta enggan mengomentari imbauan beberapa orang petinggi Partai Gerindra yang memintanya untuk tidak maju sebagai capres pada pemilu 2014. Seperti biasa, Jokowi mengatakan saat ini dirinya lebih fokus untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di Jakarta. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan dirinya tidak tahu mengenai pencalonan dirinya sebagai presiden pada pemilu 2014. Dia mengatakan hal tersebut sepenuhnya urusan dari DPP PDI Perjuangan. Sebelumnya beberapa orang petinggi Partai Gerindra mengimbau agar Jokowi lebih fokus untuk menyelesaikan tugas sebagai gubernur hingga tahun 2016. Selain itu petinggi Gerindra juga mengingatkan janji politik yang pernah diucapkan Jokowi kepada rakyat Jakarta untuk berkonsentrasi mengurus Jakarta hingga selesai masa jabatan. Saya sudah sampaikan bolak-balik kan, saya itu nggak mikir, saya itu fokus sekarang ini bekerja untuk Jakarta. Saya sudah pusing, meloncat sana, meloncat sini. Kalau wilayah politik, masalah politik tanyakan ke DPP, tanyakan ke Ibu Mega lah, jangan ke saya. Saya sedang bekerja. Betulkah Gerindra tidak ingin agar Jokowi maju dalam bursa capres dan apakah PDI Perjuangan sudah mempersiapkan nama Jokowi untuk capres jelang Rakornas PDI Perjuangan? Afiani Malik saat ini bergabung bersama sejumlah narasumber di Gedung DPR Senayan, Jakarta untuk membahas hal ini. Afi, silakan. Ya, terima kasih Zelda dan pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Senayan di Gedung MPR DPR RI dan sudah ada 3 narasumber yang untuk menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Zelda dan juga mungkin pertanyaan Anda semua. Seperti itu, dan langsung saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini. Di sebelah kanan saya sudah ada Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadlizon. Selamat malam Mas Fadli. Selamat malam, Mbak. Dan kemudian di tengah sebagai wasit ada pengamat politik Mbak Santa Yuda. Selamat malam Mas Santa. Malam, Afi. Dan satu lagi ada Ketua DPP PDIP Baru Arasyad. Selamat malam Mbak Ara. Malam, Afi. Oke, pertanyaan pertama saya mau nanya ke Mas Fadli dulu. Mas Fadli, tadi kan kita juga sudah putar beberapa paket informasi. Jawaban Jokowi dari dulu sampai terakhir juga ditanya, jawabannya nggak mikir. Tapi kok Gerindra nih masih seakan-akan ketar-ketir dengan hasil survei atau gimana nih? Jadi begini, waktu saya melontarkan itu sama sekali justru saya mengutip perkataan Pak Jokowi sendiri. Beliau akan berkonsentrasi untuk Jakarta dan membenahi Jakarta sesuai dengan janji beliau untuk masyarakat Jakarta. Dan itu yang saya kutip, dan saya senang dengan pernyataan Pak Jokowi itu, dan saya kira inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Iya. Jadi justru berbagai macam pendapat-pendapat ini bisa mengganggu beliau juga konsentrasi untuk pembenahan Jakarta. Sekarang kan beliau on the right track ya dalam membenahi ini, dan saya kira ini satu hal yang bagus. Artinya kita ketika menjabat itu memang untuk melayani sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada kita gitu. Oke. Nah, jadi bukan berarti kita tidak, justru kita menginginkan itulah yang terjadi. Karena waktu itu Gerindra termasuk yang dari awal untuk mendukung dari manapun datangnya kader-kader terbaik, termasuk waktu itu Pak Jokowi juga kita sangat mendukung. Sampai sekarang pun kita mendukung beliau untuk membenahi Jakarta. Membenahi Jakarta. Loh, tapi iya. urusan 2014 nanti dulu gitu Pada ya. waktu itu tidak ada yang percaya kan. Nah, sekarang kalau misalnya politik itu hanya untuk sebagai batu loncatan, ya walaupun itu sah-sah saja di mana-mana juga. Tapi kan kita ini mau membenahi atau mau sekedar merebut jabatan. Ini yang menurut saya penting untuk edukasi politik ke depan, gitu ya. Untuk artinya dikawal. Ketika kita mendukung, dan beliau sendiri waktu itu kan yang berjanji kepada publik. Walaupun ini bukan mengganggu, ini adalah janji kepada rakyat Jakarta. Bang Ara bisa dikomentari nih. Sementara kan juga Cahyokumolo tadi sudah mengatakan, wah ini kok seakan-akan tidak etis untuk mencampuri urusan dalam negeri partai lain gitu. Bang Ara? Ya, saya rasa sesuai yang diajarkan pendiri Republik kita, Bung Karno kan berdaulat di bidang politik ya. Setiap partai itu tentunya memiliki rumah tangga masing-masing, punya ideologi masing-masing, punya kebijakan masing-masing ya. Apakah menyangkut policy gitu, apakah menyangkut orang. Dan memang betul kata sekjen kami bahwa kita tidak akan pernah ya menyampuri urusan partai lain. Misalnya Partai Gerindra sudah memutuskan Pak Prabowo untuk jadi calon presiden, kita mengucapkan selamat. Pak Abu Rizal Bakri sudah diputuskan oleh Golkar, kita mengucapkan selamat. Dan bicara soal Mas Jokowi, dia memang ke Jakarta juga dia nggak punya rencana dan keinginan apalagi untuk menjadi presiden gitu. Memang dia orangnya fokus gitu, tidak ada pikiran yang macam-macam, karena
bukan orang yang ambisius lah ya. Saya rasa dia sudah buktikan dari bertahun-tahun kita bersama-sama ya. Jadi karakternya itu memang karakter yang baik, yang tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Oke. Ya, mau ditambahkan? Sekedar untuk mengklarifikasi. Jadi sama sekali tidak ada usaha untuk mencampuri urusan masing-masing internal ya. Tetapi ketika menjadi pejabat publik itu tidak lagi urusan masalah internal partai, itu sudah menjadi urusan publik, itu sudah menjadi domain publik. Apalagi ketika sudah menjadi pejabat publik, maka itu sudah menjadi domain publik untuk berbicara dan mengomentari. Dan kita juga ibaratnya punya semacam saham lah di dalam mendukung beliau, karena kita ingin Jakarta sukses, dan saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi Jakarta ini akan beres. Oke, tapi kalau 2019 juga mungkin petanya akan berubah gitu ya, Mas? Ya, itu kan dinamika politik. Oke, baik. Mas Hanta, ini udah ngomongin saham nih ceritanya. Apakah kemudian kita tahu bahwa banyak survei merilis posisinya Pak Jokowi berada di puncak teratas, di bawahnya baru kemudian Prabowo. Bagaimana beradu strategi di antara kedua partai ini? Ya, saya ingin mencoba melihatnya dari perspektif lain, bukan sekedar partai lain mencampuri urusan partai lain, bukan sekedar harapan Gerindra agar Jokowi bisa menuntaskan tugasnya sebagai gubernur DKI, dan bukan juga sekedar batiknya udah sama-sama merah dan merah, tepat kemerahan. Saya kira ini merah. Begini, Afi, menurut saya begini. Betul ada hasil survei yang sebelumnya kita tahu trennya selalu Prabowo diunggul, selalu nomor 1. Tapi belakangan trennya bergeser. Itu kita berangkat di sana, bergeser, selalu Jokowi mengungguli itu. Kita sedang merekam aspirasi publik. Itu satu hal. Nah, kalau misalnya yang ditujukan oleh pihak Gerindra ini sekedar harapannya, misalnya ujung-ujungnya PDIP tergerak hatinya kembali, sesuai istilahnya Gerindra adalah komitmen di 2009 untuk mendukung Pak Prabowo saja, Jokowi tidak usah. Menurut saya kecil, hampir mustahil, kecil kemungkinannya, karena secara elektabilitas partainya PDIP jauh mengunggul. Saya kira cukup boleh dikatakan jauh ya, mengungguli Gerindra. Agak sulit misalnya Gerindra. Itu kan 2009. Sekarang tren survei terakhir yang kita lihat ada 23,3% di PDI Perjuangan ya, kalau Kompas yang terakhir. Itu satu hal. Nah, kalau Gerindra berapa? Gerindra masih belasan ya, Pak. 10 sekian ya. Nah, 13 ya, 13-an. Kalau salah satu survei. Salah satu survei. Nah, kalau berangkat di sana saya melihat bukan sekedar itu saja, tetapi Gerindra barangkali sedang, saya kira bagian dari strategi politik ya, menembakkan amunisi segera harapan itu. Tapi saya yakin Gerindra berhitung betul bahwa PDIP dan Jokowi ini petarung penting bagi Gerindra. Karena itu ada tanda petik ya manuver yang dikedepankan atau strategi lah, dengan bahasa yang lebih netral, strategi yang resah gelisah atau dinetralkan sedikit, bukan resah gelisah, dinetralkan waspada yang dilakukan oleh Gerindra. Waspadaan itu adalah muka saya tidak kelihatan resah dan gelisah, dengan memunculkan isu inkonsistensi. Oke, baik, ditahan di situ Mas Hanta, nanti bisa dijawab Mas Fadli sesaat lagi, juga Bara silakan ditanggapi. Kami akan lanjutkan pemirsa dialog ini saat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Tidak mikir. Tapi kalau udah disetujui misalnya Pak sama Golkar sama PDIP Pak, gimana? Saya ngurus Waduk Pluit, ngurus Rusun, ngurus apa lagi? Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, ngurus Kampung Deret, sudah saya mau konsentrasi di situ. Pak Jokowi jadi capres terfavorit di mana Pak? Belum. Pak, hasil survei Pak Jokowi Pak, hasil survei Pak Jokowi jadi capres terfavorit di mana Pak? Megawati sama Prabowo Pak. Belum. Jawabannya belum. Saya mau ngurusi macet dan banjir. Pak, soal acara saya nggak akan ngurus itu. Sama kami di Prime Time News.
Ya, pemirsa, terima kasih sudah masih bersama kami di Prime Time News. Sebelum saya mau tanya ke Mas Fadli. Mas Fadli, saya juga punya survei yang saya catat ini dari Pusat Data Bersatu atau PDB, mengatakan kalau misalnya Jokowi jadi capres itu surveinya 29,57%, sementara Prabowo 19,83%. Tapi jika Jokowi tidak maju, ini langsung naik sekali nih, Prabowo 25,47%. Balik lagi ke apa yang tadi katakan oleh Mas Hanta, strategi yang coba dilontarkan adalah soal inkonsistensi dari Jokowi sendiri. Pilpres itu kan masih lama, ya, masih hampir setahun lagi lah kalau boleh dibilang gitu ya. Kemudian kita akan menghadapi juga tahap pemilu legislatif. Survei ini adalah satu snapshot, hanya satu bagian indikator pada hari ini. Dia bisa berubah-ubah gitu. Jadi kami tidak ada resah, tidak ada gelisah, cuma kita ingin politik itu bukan sekedar itu. Politik ini kan menjalankan amanah, melakukan perubahan, bukan sekedar orang merebut kekuasaan. Belum tentu orang setelah merebut kekuasaan bisa melakukan kekuasaan itu, bisa bingung. Nah, kita harus merebut kekuasaan dan kemudian efektif menggunakan kekuasaan itu. Nah, sekarang nih kalau kita lihat, jadi kami tidak ada sedikit pun misalnya resah gelisah, itu semuanya adalah proses politik. Meskipun ketika statementnya ini dikeluarkan oleh teman-teman dari Gerindra, jelang juga Rakernas dari PDIP sendiri. Rakernas terakhir sebelum pemilu 2014. Saya yang memang pertama waktu itu mengatakan, karena ditanya juga oleh kawan-kawan media. Nah, kita mengatakan bahwa ya pada tahun 2009 Gerindra mendukung Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Kita harapkan tahun 2014 Bu Mega mendukung Pak Prabowo sebagai capres. Ini gitu. Lagi saham nih. Ini kan bukan, ini berharap. Dan kalau kita lihat begini, kami sangat menghormati Bu Mega dan saya kira mekanisme internal di PDIP juga diserahkan kepada Bu Mega. Itu kan itu bukan urusan kami tentu saja. Tetapi ini kita ya kita hargai proses ini dan saya kira ini masih panjang. Ya kita lihat saja. Kita lihat saja. Bang Ara, mau ditanggapi bagaimana juga tadi dijelaskan enggak ini cuman apa ya? Sekedar mengingatkan saja bahwa yang diperlukan untuk seorang pemimpin juga adalah konsistensi dalam menjalankan kepemimpinan itu sendiri. Saya rasa PD Perjuangan sudah membuktikan konsistensi ya. Kita memutuskan diri menjadi partai di luar pemerintahan, menjadi partai oposisi. Pada saat Presiden SBY menawarkan kita bergabung dalam pemerintahan, untuk diberikan posisi beberapa menteri, kita katakan tidak. Saya rasa Ibu Mega sebagai seorang pemimpin sudah menunjukkan konsistensi itu. Bahwa politik itu bukan sekedar berebut kekuasaan, mencapai kekuasaan, tetapi juga bagaimana kita bisa, apa yang kita katakan kita perbuat seperti itu. Nah, kemudian tentu tidak bisa dipungkiri lagi ya bahwa berbagai survei memang Mas Jokowi bukan paling populer ya, paling dipilih. Beda itu, paling populer. Dengan elektabilitas dengan popularitas. Jauh bedanya. Ada orang populer tapi tidak dipilih. Kalau Mas Jokowi yang saya tahu sebenarnya bukan yang paling populer, tetapi yang paling dipilih. Tapi berarti kan juga PDIP juga tidak mau gegabah untuk kehilangan momentum di sini kan, Bang Ara? Tentu 2014 ya, kita sudah 2 periode menjadi partai oposisi. Ini adalah waktunya PD Perjuangan untuk berhenti menjadi partai oposisi, untuk menjadi partai pemerintah, tapi dengan cara memenangkan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Caranya bagaimana? Tentu calegnya harus yang bagus-bagus, yang punya integritas, punya kualitas, punya dukungan publik yang kuat. Kemudian calon presiden dan calon wakil presidennya yang punya elektabilitas tinggi. Kita menolak kenaikan BBM saja, kita survei rakyat Indonesia mayoritas menolak kenaikan BBM. Kenapa? Sembako naik. Apalagi kita memilih seorang presiden, kita akan sangat hati-hati sekali. Karena sangat detail untuk memikirkan tokoh mana yang diusung. Karena ini akan menentukan bukan hanya nasib PD Perjuangan, tapi nasib bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, Mas Hanta, kalau saya menangkap sebuah ada kemudian pesan tersirat, bagaimana dengan Anda sendiri? Jadi yang dikirim pesannya jelas, 2 sekaligus. Bahasa Gerindra ada inkonsistensi PDIP yang ditagi, harus konsisten, kira-kira dulu dukung gantian dong. Yang kedua adalah Jokowi harus lanjut. Tapi itu bisa debatable. Satu sisi orang mengatakan Jokowi harus menyelesaikan DKI Jakarta, ibu kota. Tapi ada juga logika yang digunakan untuk membereskan persoalan Jakarta yang sangat kompleks ini, jauh lebih rasional dan mungkin dibereskan seorang pemimpin nasional bernama presiden ketimbang gubernur. Karena menyelesaikan kemacetan, menyelesaikan banjir, itu kan nggak cukup oleh seorang gubernur. Tapi ada kepala daerah lain juga, itu bisa juga. Tapi kan debatable. Yang ingin saya katakan adalah PDIP juga sedang menjaga katakan sentimen positif publik terhadap, saya tadi kan Gerindra, sekarang catatan ke PDIP. Juga sentimen positif ke Jokowi. Dan ini harus dikapitalisasi oleh PDIP. Kalau besok di Rakernas misalnya memutuskan mendukung Jokowi, saya kira keliru juga. Terlalu cepat, akan anti klimaks nanti PDIP. Nah,
ada dilema yang harus dijaga oleh PDIP, sehingga tetapi meskipun penentu di PDIP ada Ibu Mega, tetapi saya yakin Ibu Mega ini biasanya aspiratif. Dia akan mengambil keputusan mendengar aspirasi publik. Nah, karena itu PDIP menurut saya sangat berkepentingan dengan tren perilaku pemilih yang party ID-nya orang teridentifikasi terhadap partai semakin rendah, sementara figur ID yang teridentifikasi terhadap figur semakin menguat. Yang ingin saya katakan adalah banyak masyarakat yang sangat bangga disebut relawan Jokowi atau Prabowo ketimbang disebut sebagai relawan PDIP atau Gerindra. Oke, jadi sekarang sudah menempel ke figur, ke tokohannya. Tapi harus kita akui capres terkuat hari ini memang dua figur ini. Hari ini ya, snapshot hari ini adalah Jokowi dan Prabowo. Kalau Jokowi tidak masuk dalam konstelasi ring arena Pilpres 2014, kemungkinan besar Prabowo akan menang. Jadi konstelasi yang harus kita baca dari fenomena diskusi wacana ini sangat jelas. Jelas kan strateginya kan, Mas Fadli. Tapi memang juga kan secara angka juga kan sebenarnya bisa terbaca seperti tadi bacakan tadi. Tetapi seperti saya katakan gini, syarat untuk menjadi calon presiden kan juga sekarang ini belum tuntas. Ada undang-undang yang mengatakan 20%. Kita belum tahu apakah ini akan turun atau tetap, ya, itu nanti urusan lain. Tetapi kalau kita lihat, nanti yang akan menjadi capres adalah yang ditentukan oleh politik dan atau gabungan partai politik. Dalam hal ini kita belum tahu bagaimana sikap, misalnya dalam hal ini PDIP kan tergantung pada Ibu Mega, dan saya kira Ibu Mega ini kan pemimpin yang biasanya sabdo pandito ratu, ya. Jadi apa yang dikatakan itulah yang terjadi. Dan saya kira ya itu salah satu pemimpin yang juga saya hormati juga, ya. Ini yang saya kira ya tentu sebagai kita pernah bermitra dan saya kira masih berhubungan baik, ini kita berharap juga beliau bijak ya di dalam melihat ke depan, dan saya kira itu yang kita tunggu nantinya. Ya, kita tunggu bagaimana hasil rakernas. Saya sedikit saja, yang penting begini juga, kita jangan terjebak Pilpres ini hanya pertarungan memperebutkan kekuasaan. Ya, masalah bangsa itu ada 3 yang pokok, ekonomi, bukan hanya pertumbuhan yang tinggi seperti sekarang, tapi pemerataan, pelayanan publik gitu ya. Ini harus terselesaikan. Yang kedua masalah hukum, kita tahu begitu banyak persoalan hukum, indeks korupsi kita meningkat drastis. Ini harus terselesaikan. Yang ketiga masalah pluralisme. Begitu banyak kekerasan yang bernuansa SARA di Indonesia. Kita membutuhkan pemimpin yang punya record, yang sudah bisa membuktikan, bisa menyelesaikan masalah tadi. Sehingga rakyat jangan beli kucing dalam karung. Saya pikir sudah waktunya Indonesia ada perubahan tahun 2014 dengan memilih pemimpin yang punya record terhadap menyelesaikan masalah tadi. Bisa nggak menyelesaikan masalah publik tadi, masalah pemerataan, masalah hukum dan sebagainya. Anda menilai bahwa Jokowi bisa menyelesaikan itu? Ya, tentu semua orang punya keyakinan ya. Seperti tadi Mas Fadli ini rekan saya, dia mengingatkan supaya Mas Jokowi konsisten kan begitu ya. Tapi percayalah Mas Fadli, saya sangat percaya suara rakyat itu suara Tuhan. Ya, pada akhirnya kalau presiden itu hanya satu orang. Pasti yang jadi presiden orang itu orang yang betul-betul diberkati Tuhan. Begini Bung Ara, saya tidak sama sekali meminta itu, karena saya justru mengutip apa kata Pak Jokowi sendiri. Jadi tidak mendesak harus konsisten, tidak, tapi justru kita harus hormati sikapnya Pak Jokowi yang mengatakan akan mengurusi tadi waduk, ada urusan kampung deret, ada urusan-urusan yang lain, yang memang ini ditunggu oleh masyarakat Jakarta. Dan saya kira ingin mendorong itu. Boleh. Tadi kan justru saya ingin ini kan apakah gejala media atau gejala partai? Ya, tentu Mas Fadli takut ya kalau Mas Jokowi jadi presiden. Itu semuanya udah. Gerindra pernah nggak katakan pendekatan ke Jokowi agar jadi cawapresnya Prabowo? Enggak. Begini, kita harus konsisten. Kita harus konsisten. Jadi nggak takut kan kalau maju? Oh tidak. Bukan, kalau itu sama sekali tidak takut. Tapi kita lihat pemimpin itu kalau kita percaya ya sudah ditentukan lah oleh Tuhan. Tetapi bukan begitu masalahnya. Kita di dalam edukasi politik, dalam proses politik kita menginginkan ya pemimpin itu ya satu kata dengan perbuatan, dan sejauh ini Pak Jokowi satu kata dengan perbuatan. Baik Mas Adi, tapi pun jika misalnya Jokowi menjadi cawapres dari Prabowo sendiri, apakah bagaimana sikap? Kan kita bagaimana sikap? Kalau saya mengatakan begitu kan saya juga inkonsisten. Kita Pak Jokowi biar mengurusi Jakarta, yang kita tunggu-tunggu Jakarta baru. Ini masih Jakarta lama sekarang ini, ya belum Jakarta baru. Nah sekarang kita ingin menunggu dan on the right track ini penyelesaian ini. Jangan sampai menjadi pilihan elit lah. Pilpres ini harus menjadi pilihan rakyat. Jangan menjadi bahasa elit yang diputar-putar. Menurut saya ini waktunya rakyat memilih 2014. Ya, Siapa presidennya serahkan kepada rakyat Indonesia. Tapi saya juga lihat ketika Jokowi akan maju pada saat itu juga ditanya masih akan mengurusi Solo, tapi ternyata ikut juga dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Iya.
ya kan? Kemudian apakah kemudian sekarang akan terjadi lagi gitu? Bagaimana kemudian PDIP membantah atau menjelaskan serangan-serangan soal inkonsistensi ini? Saya rasa begini ya, yang pasti dia melihat itu bukan karena kekuasaan ya, karena dia kader partai. Dia tidak bermimpi untuk menjadi wali kota Solo 2 kali. Ya. Semua direkomendasi partai dan direkomendasi oleh Ibu Mega. Untuk menjadi gubernur dia direkomendasi Ibu Mega. Dan dia pasti, bagaimana kita bicara soal loyalitas kemarin ya. Begitu banyak calon presiden yang menawari dia untuk jadi wakil. Dan begitu banyak partai yang minta dia untuk ikut konvensi dan sebagainya. Tetapi saya rasa di tengah pragmatisme politik hari ini, ada juga kok orang yang kasih teladan loyal sama rakyat, tapi loyal ke partai. Terakhir konsisten dari Mas Hanta, Gerindra tidak, kalau konsisten ya, tidak mengajak Jokowi yang belum selesai jadi wali kota Solo, diajak menjadi gubernur DKI. Enggak, ketika ini pengamatnya sudah membela kita juga. Tapi publik harus paham bahwa PDIP itu sedang mengkapitalisasi isu Jokowi ini. Jadi harus ditangkap betul, jangan sampai sekedar dijadikan untuk dicangkokkan elektabilitas ke partai. Jadi partai hanya mengambil insentif elektoral. Satu sisi, Gerindra juga punya kepentingan ketika Jokowi tidak maju, peluang Prabowo besar. Karena itu mudah-mudahan kalau itu jelas lah. Diskursus ini menguntungkan publik. Supaya tahu juga ada pemikiran begitu dari pengamat. Ketika Pak Jokowi itu menyampaikan di depan publik, ketika itu ada rekamannya segala macam, akan menyelesaikan ini selama 5 tahun. Nah ini yang maksud saya tidak, itu kalau nanti ada pilihan silakan saja. Baik, ini niatannya juga baik untuk memberi warning, mengingatkan, kemudian juga tapi PDIP juga baik untuk memajukan pilihan yang terbaik yang bisa diberikan oleh partai kepada masyarakat Indonesia. Pasti 2014 waktunya PDI Perjuangan berhenti menjadi partai oposisi. Oke, kita tagih dan kita mulai, kita lihat bagaimana hasil dari rakernas itu ya. Bukan tidak mungkin. Yang penting rakyat nanti yang menentukan. Rakyat menentukan. Baik, kita harus tutup. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Mas Fadli, Mas Hanta dan juga Bang Ara dan Zelda. Itulah tadi seru sekali pembicaraan kita di kawasan gedung MPR DPR ini. Kita kembali ke studio. Baik, Afiani Malik, terima kasih. Pemirsa, sesaat lagi di Prime Time News, PKS mempersilahkan Demokrat untuk memidanakan Ridwan Hakim. Sesaat lagi.